Assalamualaikum sahabat sejuta kisah. Selamat datang untuk penonton baru dan penonton setia. Bayangkan, di tengah hutan lebat yang sunyi, seorang gadis yatim kecil berjalan sendirian, memanggul kayu bakar di punggung rapuhnya. Embun dingin menempel di rambutnya, sementara perutnya menahan lapar. Namun hari itu, langkahnya terhenti, matanya membelalak. Di bawah pohon besar ia menemukan seorang pria tak berdaya. Tubuhnya penuh luka, napasnya tersisa tipis. Tak ada satupun manusia lain. Hanya ia, seorang anak kecil, dan seorang asing yang sekarat. Siapa pria itu? Dan rahasia apa yang disembunyikannya? Hingga nyawanya nyaris direnggut di tengah hutan? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Di tengah pekat kabut malam, sebuah mobil hitam melaju kencang. Lampunya membelah gelap, ban bergesek dengan aspal licin. Di balik kemudi, duduk seorang pria bernama Fahri Ananta. Dasi di lehernya sudah longgar, rambutnya acak-acakan, sorot matanya kosong. Jemarinya mencengkeram setir sekuat tenaga, seolah menahan badai yang bergemuruh di dadanya. Ponsel di dashboard bergetar. Sekilas ia melirik. Nama di layar, Cinta Wulandari. Bukan panggilan, hanya pesan singkat. Aku akan menginap di hotel malam ini. Jangan tunggu. Napas Fahri tercekat. 3 hari terakhir, istrinya itu seperti orang asing. Pulang larut, bicara singkat, tanpa senyum. Pagi tadi, ketika ia mencoba meminta 5 menit waktu untuk bicara, jawaban Cinta menusuk lebih dari sembilu. Kamu gak bisa terus-terusan nyeret aku dalam drama ini. Hidup kamu belum berakhir cuma karena kamu duduk di kursi roda. Kata-kata itu kini bergaung di kepalanya, bercampur dengan suara hujan yang menghantam kaca. Fahri memutar setir memasuki tikungan tajam. Ban mobil selip. Benturan keras menghantam pembatas jalan. Mobil terlempar ke sisi tebing, berguling, lalu menghantam batang pohon besar. Dunia mendadak gelap. Sementara itu, di sebuah hotel mewah di pusat kota, Cinta berdiri di balkon dengan segelas minuman di tangan. Di belakangnya, seorang pria berkemeja putih mendekat dan melingkarkan tangan di pinggangnya. Mereka tersenyum licik, membicarakan rencana mengambil seluruh harta Fahri. Beberapa hari kemudian, di tengah hutan Bukit Langit, kabut pagi menyelimuti pepohonan tua. Burung-burung belum berkicau, udara masih basah oleh embun. Seorang gadis kecil, Siti Aulia, memanggul kayu bakar di punggungnya. Umurnya baru 12 tahun, namun hidup telah mengajarinya arti kesunyian. Yatim sejak usia 10, ia tinggal sendirian di gubuk peninggalan ayahnya, seorang penjaga hutan yang tewas dalam kecelakaan perahu. Pagi itu, di jalur setapak menuju desa, langkah Aulia terhenti. Di balik semak tinggi, ia melihat sosok tergeletak di bawah pohon besar. Tubuh seorang pria dewasa, pakaian lusuh dan basah, bibirnya pecah-pecah, napasnya tersisa tipis. Kayu bakar di punggungnya jatuh begitu saja. Dengan panik, Aulia berlari mendekat. Ia mengguncang tubuh pria itu, memanggilnya pelan. Masih ada denyut nadi, tapi tubuhnya dingin dan penuh luka. Tanpa ragu, Aulia berlari kembali ke gubuk, mengambil selembar karung dan tali tambang. Dengan tenaga kecilnya, ia menyeret tubuh itu di atas tandu darurat dari karung dan serat. Nafasnya terengah, peluh membasahi pelipisnya, namun ia tak berhenti. Setibanya di gubuk, ia mengangkat kepala pria itu perlahan dan meletakkannya di atas dipan bambu. Ia menyalakan tungku, merebus air, lalu membersihkan luka dengan kain bersih yang direndam air hangat. Suaranya lirih bergetar saat berbisik. Bapak gak kenal aku. Aku juga gak kenal Bapak. Tapi Bapak gak boleh mati sendirian di hutan ini. Dari luar, angin membawa gemerisik daun. Di dalam gubuk, nyala api tungku memantulkan cahaya di wajah gadis kecil itu, belum menyadari bahwa orang yang sedang ia rawat, membawa rahasia yang akan mengubah hidupnya untuk selamanya.
Malam di bukit langit turun lebih cepat dari biasanya. Kabut tipis merayap dari celah pepohonan, menyelimuti gubuk bambu yang berdiri di tengah rimbunnya hutan. Di dalamnya, tungku kecil menyala, menyebarkan kehangatan yang hanya mampu menjangkau sebagian ruang. Asap tipis mengepul, bercampur aroma kayu terbakar. Siti Aulia duduk di samping dipan bambu, menatap pria asing yang sejak pagi tadi belum membuka matanya. Napasnya pelan, kadang terhenti sejenak seperti melawan beban yang tak terlihat. Aulia memeras kain hangat, membersihkan kening pria itu, lalu menutupinya lagi dengan selimut tipis. Angin malam menyusup lewat celah dinding bambu, membuat nyala pelita di sudut ruangan bergoyang-goyang. Aulia mendekatkan kursinya, bersandar pada tiang gubuk sambil menatap wajah pria itu. Pucat, dingin, tapi ada garis rahang yang tegas, dan meski matanya terpejam, Aulia merasa pria ini bukan orang biasa. Dari luar, suara burung malam bercampur gemerisik dedaunan. Aulia menggenggam kedua tangannya, menahan gemetar yang entah datang dari udara dingin atau dari rasa cemas. Ia mencoba memejamkan mata, namun pikirannya penuh tanya. Siapa dia? Kenapa bisa ada di sini, di tengah hutan, dalam keadaan seperti itu? Pagi datang perlahan. Cahaya mentari menembus celah anyaman bambu, membelai wajah Aulia yang tertidur di kursi. Suara batuk pelan membuatnya tersentak. Ia menoleh cepat. Pria itu menggerakkan kepalanya sedikit. Kelopak matanya bergetar sebelum perlahan membuka. Pandangannya buram, tapi cukup untuk melihat sosok gadis kecil di depannya. Aulia segera berdiri, mengambil mangkuk kecil dari tungku. Pak, Bapak sudah bangun? Suaranya penuh harap. Pria itu mengerjap, mencoba memahami. Di mana? Aku? Suaranya serak, hampir tak terdengar. Aulia menaruh mangkuk di meja kecil lalu duduk mendekat. Di gubuk saya. Pak, saya nemuin Bapak kemarin, di bawah pohon besar, dekat jalur ke desa. Pria itu mencoba mengangkat tubuhnya, namun meringis menahan sakit. Matanya menatap ke bawah. Kakinya tak bergerak. Kaki. Aku. Aulia menelan ludah. Bapak, gak bisa gerak dari pinggang ke bawah. Tapi jangan khawatir. Saya akan bantu. Pandangan pria itu mengeras, seolah menolak kenyataan. Ia memalingkan wajah, menatap langit-langit bambu. Hening panjang menyelimuti ruangan. Hari-hari berikutnya, Aulia merawat pria itu tanpa banyak bicara. Ia memberinya bubur, membersihkan lukanya, dan memastikan tungku selalu menyala di malam hari. Namun setiap kali ia mencoba mengajak bicara, pria itu hanya menjawab singkat, seolah menjaga jarak. Pada malam ketiga, angin bertiup kencang. Hujan rintik-rintik mulai turun, membentuk irama di atap rumbia. Aulia duduk di lantai, mengikat anyaman bambu untuk perbaikan dinding. Pria itu menatapnya lama, hingga akhirnya berkata pelan. Kenapa kamu nolongin aku? Kamu gak tahu siapa aku. Bisa aja aku orang jahat. Aulia menghentikan tangannya, menatap pria itu. Kalau saya yang pingsan di hutan, saya juga pengin ada yang nolongin saya. Pak, saya gak peduli Bapak siapa. Saya cuma tahu Bapak butuh pertolongan. Pria itu terdiam. Kata-kata sederhana itu menusuk lebih dalam dari yang ia sangka. Matanya berkaca-kaca, namun ia menunduk, menutupi perasaannya. Beberapa hari kemudian, pria itu mulai berbicara lebih banyak. Ia meminta Aulia memanggilnya dengan nama Fahri. Meski belum mau menceritakan masa lalunya, dari caranya bicara, Aulia yakin Fahri pernah hidup di dunia yang jauh berbeda dari hutan ini. Suatu sore, saat matahari condong ke barat, Fahri memanggil Aulia. Ambilkan kotak kecil di bawah dipan. Aulia menunduk, meraih kotak kayu berwarna gelap yang disembunyikan di bawah. Fahri membukanya perlahan, lalu mengeluarkan sebuah liontin kulit tipis yang tergantung di lehernya. Ia menunjukkannya pada Aulia. Lihat ini. Aulia membuka penutup kecil di liontin itu, menemukan sebuah chip logam kecil di dalamnya. Apa ini, Pak?
Fahri menatap jauh. Suaranya rendah. Ini kunci. Kunci untuk membuka semua yang pernah jadi milik aku. Proyek, saham, akun luar negeri. Semua tersimpan di sistem yang cuma bisa diakses lewat biometriku. Aulia mengerutkan kening. Berarti bapak ini orang penting. Fahri menarik napas panjang. Namaku Fahri Ananta. Aku pemilik utama Ananta Group. Tapi itu dulu, sebelum semuanya diambil dari aku. Aulia menahan napas, mendengarkan setiap kata. Istriku dan sahabatku sendiri, mereka mengkhianatiku, mengambil semua aset, lalu membuang aku di hutan ini. Mereka pikir aku sudah mati, atau kalaupun hidup, aku gak akan jadi ancaman lagi. Api di tungku berderak, memantulkan cahaya di wajah mereka. Aulia menunduk, merasakan amarah bercampur iba. Kenapa orang bisa sejahat itu? Gumamnya. Karena mereka tak pernah benar-benar mencintaiku, jawab Fahri lirih. Aku hanya alat. Saat tak berguna, aku dibuang. Malam itu, suara jangkrik menjadi saksi kesepakatan tanpa kata. Aulia tahu hidupnya akan berubah sejak ia menemukan pria ini, tapi ia tak menyangka akan sebesar ini. Keesokan paginya, Fahri berkata, aku butuh bantuan seseorang. Namanya Kirana. Asisten pribadiku. Dia satu-satunya yang tahu sistem cadangan asetku. Tapi aku gak tahu di mana dia sekarang. Aulia mengangkat wajahnya. Matanya tegas. Saya bantu cari dia, Pak. Fahri menatapnya heran. Perjalanan ke desa jauh dan berbahaya. Kamu cuma anak kecil. Saya sudah biasa jalan kaki ke desa. Tiap 2 hari saya ke sana jual daun dan akar. Saya tahu jalannya. Saya bisa titip pesan ke kepala dusun atau tukang ojek. Pasti ada yang bantu. Senyum tipis muncul di bibir Fahri. Terima kasih, Aulia. Kamu bukan cuma penyelamat nyawaku, mungkin juga penyelamat masa depanku. Aulia menyiapkan perbekalan sederhana. Sebungkus nasi jagung, air rebusan daun sirih, dan beberapa helai daun salam kering. Ia mengenakan jaket tipis milik almarhum ayahnya. Di saku dalam jaket itu, ia menyelipkan chip kecil pemberian Fahri. Langkahnya mantap, menembus jalur setapak berbatu yang memisahkan hutan Bukit Langit dari desa Setia Murni. Keringat mengalir di pelipisnya, tapi semangatnya tak surut. 3 jam kemudian, rumah-rumah kayu mulai tampak di kejauhan. Ia langsung menuju warung Bu Narsih, satu-satunya warga desa yang memiliki ponsel. Nafasnya masih terengah saat berkata, Bu, saya mau titip pesan penting, untuk Kirana. Bu Narsih membaca kertas kecil yang disodorkan Aulia, matanya membesar. Ini, tentang Fahri Ananta, yang dikira sudah meninggal itu. Aulia mengangguk cepat. Dia hidup, Bu. Lumpuh, sendirian di hutan. Cuma saya yang nemuin. Bu Narsih terdiam sesaat, lalu mengangguk. Baik, Ibu punya teman di kota. Kita coba kirimkan. Menjelang sore, suara motor terdengar. Seorang wanita tinggi berjaket hitam masuk warung. Matanya tajam namun penuh kewaspadaan. Aulia? Tanyanya. Aulia berdiri cepat. Kak Kirana. Wanita itu mengangguk. Kamu yang kirim pesan soal Pak Fahri? Iya, Kak. Dia di gubuk saya. Tatapan Kirana berubah jadi campuran lega dan tegang. Kalau begitu, malam ini kita harus ke sana. Kita gak punya banyak waktu. Langit mulai gelap ketika mereka menembus hutan kembali. Aulia berjalan di depan. Langkahnya mantap meski jalur sempit dan licin. Kirana mengikutinya, membawa ransel kecil berisi laptop dan peralatan lain. Saat cahaya gubuk terlihat, nafas Kirana memburu. Ia membuka pintu, dan di sana Fahri duduk bersandar di dipan bambu. Kirana. Suaranya nyaris berbisik. Wanita itu menutup mulut, menahan tangis. Pak Fahri, saya kira Bapak sudah. Aku masih hidup, jawab Fahri, matanya tajam.
Dan aku akan ambil kembali semuanya. Malam itu, gubuk kecil di tengah hutan berubah menjadi pusat pertempuran sunyi. Laptop Kirana terbuka. Cahaya layarnya memantulkan bayangan di wajah mereka. Rencana besar mulai disusun. Namun di luar sana, dua orang yang pernah mengkhianati Fahri mulai mencium tanda-tanda bahwa korban mereka mungkin masih bernyawa. Angin malam menggerakkan daun-daun di lereng bukit langit. Hutan berbisik. Gubuk bambu berdiri seperti titik cahaya kecil di tengah gelap. Di dalamnya, pelita diletakkan dekat dinding agar asapnya naik ke celah atap. Di depan pelita itu, layar laptop menyala. Cahaya birunya menimpa wajah 3 orang. Fahri Ananta, Siti Aulia, Kirana. Mereka duduk rapat, seolah ketiga bayangan mereka hendak menyatu menjadi satu tekad. Kirana membuka ransel. Ia mengeluarkan 2 modem satelit, sebuah pemindai sidik jari portabel, perekam suara kecil, serta kabel yang dililit rapi. Gerak tangannya tenang, matanya waspada. Ia memeriksa baterai, menyambungkan kabel, menempelkan lakban kain agar semuanya tidak mudah bergeser. Aulia mengangkat teko dari tungku. Uap tipis menari di udara. Ia menuangkan air ke cangkir kaleng, memberikan pada Kirana dan Fahri. Tangan kecil itu tidak bergetar. Namun di balik kuku yang kehitaman karena tanah dan kayu, ada keberanian yang tumbuh seperti akar yang tak terlihat. Kirana menatap Aulia. Suaranya rendah dan mantap. Kita mulai dari jalur luar. Aku simpan cadangan sistem di server yang dulu aku sembunyikan. Waktu mereka sibuk merayakan jatuhnya Bapak, aku menulis ulang protokol. Tidak banyak. Cukup 1 kunci yang hanya bisa dinyalakan jika sidik jari Bapak hidup. Fahri mengangguk. Cahaya pelita mempertegas garis lelah di wajahnya. Bantal tipis menyangga punggung. Ia menarik napas pelan. Mulai saja. Aku siap. Kirana menempelkan alat pemindai ke telapak tangan Fahri. Garis halus menyala. Bunyi bip kecil terdengar. Di layar, muncul verifikasi. Nama, kode, tanggal, lalu jendela baru, peta jaringan. Garis-garis seperti sungai yang bercabang. Aulia mendekat pelan. Matanya menyorot rasa ingin tahu. Ia tidak mengerti istilah di layar. Namun ia paham satu hal. Malam ini, mereka bertiga sedang membuka pintu yang selama ini dikunci dari luar. Kirana mengetik. Jari-jarinya lincah. Aku aktifkan mode hening. Kita jalan di bawah radar. Kita hanya menyalakan lampu saat perlu. Di kota, jauh dari gubuk bambu, sebuah ruangan kaca memantulkan lampu gedung tetangga. Cinta Wulandari berdiri di depan jendela. Gaun rapi. Wajah dingin. Di meja rapat, Davin Mahendra menatap layar yang memunculkan notifikasi error. Ia melirik jam. Mengetuk ujung meja. Menghubungi seorang ahli jaringan bayaran. Pemburu sinyal. Kembali ke hutan. Aulia mengecek pintu. Ia menaruh seutas tali di kayu tuas dan menggantungkan bel kecil dari tutup botol. Jika pintu didorong, bel akan berdenting. Sederhana, namun cukup untuk memberi waktu sekejap. Ia belajar itu dari almarhum ayahnya. Hutan mengajarinya berjaga tanpa bunyi. Kirana menggeser laptop menghadap Fahri. Ini alur dana yang dulu Bapak titipkan di luar. Kita kunci lagi. Kita bekukan satu persatu. Begitu mereka mencoba pindahkan aset, sistem akan meminta verifikasi suara. Rekaman suara Bapak sudah aku siapkan. Tapi kita ganti jalurnya. Semua verifikasi akan kembali ke kita. Aulia meletakkan buku catatan di atas tikar. Ia menulis dengan huruf kecil dan rapi. Nama file, jam, kode pendek yang ia pahami dengan caranya sendiri. Garis-garis kecil menjadi jejak. Seolah ia menanam benih di tanah yang bukan tanah, di layar yang dingin, namun akan berbuah di dunia nyata. Pelita berkedip saat angin menyusup. Kirana menutup celah dinding dengan kain. Bunyi hujan jauh di lembah. Bau tanah basah merayap masuk.
Fahri menatap layar lama. Matanya tajam, namun sorotnya lembut saat beralih ke Aulia. Kamu kuat, Aulia. Terima kasih. Aulia mengangguk. Kalau Bapak jatuh, saya akan angkat. Kalau Bapak lemah, saya yang keras. Kalimat itu jatuh pelan, tapi menghunjam dalam. Kirana menahan senyum. Di sini, di gubuk yang sempit, lahir satu keluarga tanpa garis darah. Keluarga yang disatukan oleh luka, lalu dijahit oleh ketulusan. Malam merambat. Jam berganti tanpa terasa. Koneksi satelit sempat putus, lalu tersambung kembali. Aulia meniup api tungku, menambah kayu kecil. Suara jangkrik mengisi jeda di antara ketikan Kirana dan napas Fahri. Sebuah pesan muncul di layar. Titik merah berkedip. Ada upaya akses dari pusat. Jam 11 nanti mereka akan mengeksekusi transfer besar. Fahri menegakkan tubuh. Kita tunggu di gerbangnya. Saat mereka menekan tombol, kita putar arah. Kirana membuat 2 folder bayangan. Satu berisi bukti gelap yang pernah ia simpan dengan hati dingin. Satu lagi berisi salinan bersih yang siap dikirim ke pengawas. Ia menamainya sederhana. Jalan pulang. Jalan terang. Nama tanpa ancaman. Nama yang mengedipkan harap. Aulia menutup jendela bambu. Hujan mulai dekat. Udara menurun dingin. Ia mengenakan selendang tua, lalu kembali duduk di sisi Fahri. Pelan, ia memijat lengan Fahri agar tidak kaku. Ia melakukan gerakan yang diajarkan Kirana. Hitungannya pasti. 1 sampai 8. Ulang lagi. 1 sampai 8. Dalam remang, Fahri menatap langit-langit anyaman. Ia teringat gedung kaca, karpet tebal, lampu kristal, senyum palsu. Tangan yang menepuk bahu hanya saat kamera menyala. Di sini tidak ada karpet, tidak ada kaca tinggi, hanya tikar pandan, hanya pelita kecil. Namun disinilah untuk pertama kali ia merasa dilihat sebagai manusia. Kirana menghela napas. Aku kirim kode ke 3 pihak. Pengawas keuangan, pengawas pajak, satu redaksi yang tidak bisa dibeli. Kita tidak kirim semuanya. Hanya cukup untuk membuat mereka panik. Sisanya kita simpan. Fahri mengangguk. Panik membuat orang bodoh. Bodoh membuat orang membuka pintu yang seharusnya mereka kunci. Tepat saat itu, bel tutup botol di pintu berdenting sekali. Lembut, nyaris tenggelam oleh hujan. Aulia menoleh. Tubuhnya menegang. Ia berdiri tanpa bunyi. Mengambil kayu tipis di dekat tungku. Bukan untuk menyerang. Untuk bertahan detik pertama. Kirana mematikan suara laptop. Layar tetap hidup. Lampu pelita diredupkan. Nafas 3 orang itu menjadi satu irama. Dari luar, ada langkah menyentuh tanah basah. Bukan hewan. Terlalu berat untuk rusa. Terlalu hati-hati untuk babi hutan. Seseorang, 2 atau 3, daun kering patah, ranting terinjak, lalu hening. Aulia menempel pada dinding. Ia bisa merasakan dingin hujan lewat bambu, bisa membayangkan posisi mereka. Ayahnya dulu mengajarinya membaca malam, tidak dengan mata, dengan telinga. Satu ketukan di pintu, lalu suara pria, pelan, dibuat ramah. Permisi. Ada yang tinggal di sini. Kami tersesat. Fahri dan Kirana saling berpandangan. Aulia mengangkat telunjuk. Isyarat sunyi. Ia merayap ke jendela kecil di sisi gubuk yang tertutup kain. Ia mengintip lewat celah. Bulan bersembunyi di balik awan. Tapi cukup untuk melihat kilau sesuatu di pinggang seorang lelaki. Besi. Sarung senjata. Aulia berbalik. Ia menggeleng pelan. Mata Kirana mengeras. Ia menutup laptop setengah, menyisakan celah layar untuk memantau. Fahri menelan rasa cemas yang memanjat dari perut ke dada. Suara di luar kembali. Kami dari kelompok pencari.
Ada laporan warga yang hilang. Kami perlu memastikan. Hujan makin deras. Suara air menutupi banyak hal. Namun tidak bisa menutupi niat yang berbau logam. Aulia memutar kayu pengunci dari dalam. Pintu tetap tertahan oleh palang bambu. Ia menjawab pelan. Tunggu. Saya hidup sendiri. Nenek saya sedang sakit. Dia tidur. Kebohongan yang lembut seperti kain penutup luka. Cukup untuk menunda. Tidak untuk menyelesaikan. Di dalam, Kirana menyiapkan rencana. Ia membuka catatan kecil. Menulis 3 baris. Titik berkumpul. Jalur keluar. Sandi singkat. Ia mendorong catatan itu ke arah Aulia. Aulia mengangguk sekali. Fahri merapat ke dinding. Ia menggenggam tiang kayu penyangga. Tenaganya belum pulih. Tapi ia siap mengalihkan. Jika pintu mendadak terbuka, ia yang bersuara lebih dulu, mengulur waktu. Suara di luar berubah. Dari ramah menjadi usil. Kalau kalian butuh bantuan, kami bisa menyalakan api. Kirana menekan tombol kecil di modem. Mode pindah jalur. Data tetap mengalir. Lokasi semu berubah arah. Ia mengetik cepat. Mengirim ping ke server yang akan mencatat siapa saja yang mencoba masuk dari kantor pusat. Setiap sentuhan mereka akan terekam. Setiap kata sandi yang gagal akan terpatri. Aulia menatap jam kecil tanpa angka yang digantung di paku. Ia menghitung lewat detak hati. 1 menit. 2 menit. 3. Ia menyiapkan tali dari gulungan rotan. Mengikat ujungnya di kaki meja. Ujung lainnya di tuas jendela belakang. Jika harus kabur, jendela akan terangkat dalam sekali tarikan. Ketukan di pintu berhenti. Sung. Lalu suara langkah memutari gubuk. Bel tutup botol tidak berdenting karena mereka tidak mendorong. Mereka berputar ke sisi lain. Mencari celah jendela. Aulia bergerak lebih dekat ke Fahri. Suara napasnya sangat pelan. Ia meletakkan tangan di lengan Fahri. Sentuhan kecil yang membuat hati pria itu tenang. Kirana menggeser posisi. Kini ia berdiri di antara laptop dan pintu. Bila harus memilih, ia akan melindungi 2 hal. Data dan nyawa. Hujan turun lebih deras. Udara menjadi dingin yang menusuk. Di luar, seseorang tersandung batu. Umpatan kecil. Lalu suara lain menegur pendek. Mereka tidak mengira hutan punya telinga. Kirana memanfaatkan suara hujan. Ia menyalakan perekam kamera kecil di pojok. Menghadap ke pintu. Ia tahu ini penting. Jika sesuatu terjadi, jejaknya harus ada. Ia menempelkan perekam kedua di bagian atas jendela. Panggilan masuk ke ponsel satelit. Hanya bergetar. Nama yang muncul singkat. Teman Kirana di kota. 1 pesan. 2 kata. Mereka bergerak. Kirana menahan nafas sekejap. Ia membalas dengan kode yang sudah disepakati. Garis pendek. Titik. Garis. Artinya sama. Kami siap. Detik bergerak lambat. Lalu suara di luar menghilang. Tidak ada langkah. Tidak ada bisik. Seperti mereka ditelan hutan. Aulia tidak mempercayai jeda yang terlalu rapi. Ia menunggu. 5 hitungan. 10. 15. Akhirnya, Kirana memberi isyarat. Kita tetap di dalam. Jangan buka. Kita lanjutkan. Mereka kembali ke posisi. Laptop dibuka sedikit lebar. Layar menampilkan bar hijau yang merayap. Protokol darurat hampir aktif. Aulia menyalakan pelita kedua. Lebih redup, agar mata mereka tidak lelah. Jam mendekati 11. Di layar, muncul jendela kecil. Akses pusat mencoba memindahkan aset. Kode meluncur seperti hujan. Kirana mengetik balik. Ia memutar arah verifikasi. Suara Fahri yang pernah ia rekam di hari-hari kuat, dibersihkan dari noise, kini menjadi kunci yang tidak bersuara. Di gedung kaca, Davin bersandar di kursi.
Jari telunjuknya menyentuh layar. Dia tersenyum tipis. Cinta menatapnya dari sisi lain meja. Matanya berkilat. Tombol transfer disentuh. Sistem meminta verifikasi. Davin menempelkan jari. Cinta membaca kalimat yang ia latih sejak siang. Di ruangan senyap, kepercayaan diri berdiri seperti patung. Kembali ke gubuk. Di layar Kirana, muncul kilatan merah. Paksa balik. Sinyal verifikasi memantul. Kamera keamanan yang disusupi Kirana menayangkan wajah dua orang itu. Bukan tayangan untuk publik. Hanya untuk memastikan semua langkah mereka tercatat. Aulia memegang buku catatannya lebih erat. Ia menulis. Waktu. Gerak. Sinyal. Tangannya cepat. Napasnya teratur. Hujan menjadi musik latar yang memalu dalam jarak yang sama. Saat bar hijau mencapai ujung, layar kantor pusat membeku. Lampu ruangan berkedip. Di gubuk, lampu pelita bergoyang. Di dua dunia yang berseberangan, satu hal terjadi. Sistem menolak. Pintu yang mereka kira terbuka, ternyata adalah cermin. Kirana menjalankan siaran otomatis ketiga pihak yang sudah menunggu. Bukan semuanya. Cukup untuk mengguncang. Dokumen yang menyala seperti petir. Alur dana. Nama perusahaan cangkang. Foto tanda tangan. Catatan waktu. Fahri menatap layar tanpa kedip. Ada getar di ujung jarinya. Bukan karena takut. Karena babak yang ia tunggu mulai bergerak. Ia mengatur napas. Ia tidak ingin amarah menutup akal. Aulia memindahkan teko dari tungku. Api dikecilkan. Dalam bisik, ia melafazkan sholawat. Lembut. Tertata. Ia berharap Allah menjaga malam ini. Ia tidak menyebut keluh. Ia menyebut harap. Di kantor pusat, pintu ruangan terbuka. Dua pria berseragam masuk membawa surat tugas. Davin berdiri terlalu cepat. Cinta menutup ponsel. Di layar monitor, wajah Fahri tidak muncul. Malam ini bukan saat tampil. Malam ini saat menyalakan lampu di tempat yang selama ini gelap. Di gubuk, modem berkedip. Koneksi oleng sesaat, lalu pulih. Kirana mengganti jalur lagi. Ia memegang kepala karena pusing. Aulia mengulurkan air hangat. Kirana meneguk sedikit. Lalu kembali menatap layar. Baru saja ia hendak mengunci folder terakhir. Bel tutup botol berdenting lagi. Sekali. Dua kali. Lebih keras dari sebelumnya. Seolah ada tangan yang tidak lagi berpura-pura. Aulia menoleh. Nafasnya merapat ke dada. Kirana menutup laptop perlahan. Ia mengambil perekam suara kecil dan menyembunyikannya di lipatan tikar. Fahri menggeser tubuh, memilih posisi yang membuatnya bisa bersuara lantang tanpa memaksa napas. Dari luar, suara langkah tidak lagi berputar. Mereka menghadap pintu. Kayu digesek. Palang bambu berderit. Seseorang memaksa menekan. Bel berdenting tak putus. Suara hujan menampar atap. Semua bunyi menyatu menjadi satu. Aulia berdiri di depan pintu. Kayu tipis di tangannya. Mata yang kecil itu menjadi jernih seperti air yang memantulkan bulan. Di belakangnya, Kirana menaruh modem di bawah dipan. Menyisakan antena yang masih menangkap langit. Fahri menunduk sekejap. Menguatkan hati. Tekanan di kayu bertambah. Paku kecil menjerit. Bel tutup botol berbunyi tajam. Pintu bergetar. Aulia mencengkeram pengunci. Ia menghitung dalam batin. 1, 2, 3. Tali rotan di jendela belakang sudah siap. Jalur keluar disiapkan. Jalur bertahan disiapkan. Jalur melawan disiapkan. Di ujung malam yang basah itu, perang sunyi mereka meninggalkan layar. Kini berpindah ke kayu, ke tanah, ke napas. Pelita bergoyang, mengirim bayangan bergerigi di dinding bambu. Aulia menguatkan pijakan. Kirana menurunkan bahu. Fahri menegakkan rahang. Di luar,
Tombol terakhir seperti ditekan. Pintu tidak lagi diminta. Pintu akan diambil. Hutan menahan napasnya sendiri. Gubuk menahan keretaknya sendiri. Malam menunggu. Dan dari titik kecil cahaya di tengah gelap, tekad menyala tanpa suara, hujan menabuh atap Rumbia tanpa ampun. Angin malam menyusup dari celah bambu, membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang patah. Di dalam gubuk, 3 jiwa bertahan di bawah cahaya pelita yang bergetar. Aulia memegang pengunci pintu dengan kedua tangan. Urat di lengannya menegang, tapi matanya tetap lurus, penuh tekad. Kirana berjongkok di belakangnya. Jemarinya menyembunyikan modem di bawah anyaman tikar, menutupnya dengan kain tipis agar tidak terlihat. Fahri duduk di dipan bambu, tubuhnya condong ke depan, rahangnya terkunci, tatapannya seperti baja yang siap memotong malam. Tiba-tiba, brak. Tendangan pertama membuat palang bambu bergetar hebat. Bel tutup botol berdering panjang, bercampur suara kayu yang hampir patah. Aulia terhuyung sedikit, tapi menahan tubuhnya. Tendangan kedua datang lebih keras. Palang bambu mulai retak. Suara serak pria di luar menggema. "Buka pintu. Kami cuma mau bicara." Aulia tahu nada itu. Nada yang memaksa, tapi dibungkus dengan kata manis. Nada yang tidak pernah berarti baik. Kirana mendekat ke telinga Aulia, berbisik cepat. "Kita tarik mereka masuk kalau bisa. Tapi pastikan Fahri aman." Aulia mengangguk, lalu memberi isyarat dengan tangannya. 1 jari, 2 jari, 3. Brak. Tendangan ketiga menghancurkan palang bambu. Pintu terkuak setengah, udara malam masuk bersama aroma pakaian basah. 2 pria berjaket gelap menerobos. Sepatu mereka menendang bel tutup botol hingga terlepas dari tali. Aulia mundur setapak, membiarkan pintu terbuka penuh. Cahaya pelita memantulkan kilat logam di pinggang salah satu pria. "Ini tempat siapa?" tanya pria pertama. Suaranya dingin. Matanya menyapu ruangan, berhenti lama pada Fahri. Senyum tipis muncul di bibirnya. Ternyata benar. Kirana maju setengah langkah, berdiri di antara mereka dan Fahri. "Kalian siapa? Masuk seenaknya. Ini rumah orang." Pria kedua melirik Kirana, tertawa rendah. "Rumah? Di tengah hutan begini? Kau pikir kami bodoh?" Aulia menatap pria pertama tajam. "Kalau cuma mau bicara, kenapa bawa senjata?" Pria itu tidak menjawab. Ia mengeluarkan sesuatu dari jaket, bukan pistol, tapi ponsel. Ia mengarahkan kamera ponsel itu ke Fahri. "Bos mau lihat langsung." Fahri menegakkan tubuhnya. Suaranya berat tapi mantap. "Katakan pada bosmu, aku belum mati." Pria itu tersenyum lebih lebar. Ia menekan tombol panggilan video. Di layar, muncul wajah Cinta Wulandari. Wajah itu tetap cantik, tapi dinginnya menusuk seperti pisau es. "Fahri." Suaranya mendesis. "Aku hampir percaya kamu sudah jadi bangkai di hutan. Ternyata Allah belum memanggilmu." Fahri tersenyum tipis, meski matanya menyala. "Kau pasti menyesal melihatku begini, karena ini berarti waktumu habis." Cinta tertawa pelan, tapi tawa itu penuh ancaman. "Bawa dia. Malam ini juga." Pria pertama menutup ponsel, lalu bergerak maju. Kirana menggeser tubuhnya. Tangannya siap meraih kayu penopang di dekat tungku. Aulia sudah mengambil langkah ke belakang, berdiri di dekat Fahri. "Tidak ada yang keluar malam ini," kata Aulia pelan. Pria kedua melangkah cepat, mencoba melewati Kirana. Tapi gadis itu memutar kayu penopang dengan kekuatan penuh, menghantam lengan pria itu hingga ponselnya terlempar ke lantai. Bunyi keras memenuhi ruangan. Pria pertama marah, meraih Aulia dengan kasar. Namun Aulia menghindar ke samping, menarik tali rotan yang sudah disiapkannya. Jendela bambu di belakang terbuka lebar. Angin dan hujan masuk menerpa wajah mereka. Kirana berteriak singkat, keluar lewat belakang.
Aulia memapah Fahri ke jendela. Tubuh Fahri berat, tapi adrenalin membuat Aulia tak merasakan lelah. Kirana menahan pria pertama dengan satu tendangan keras ke lututnya. Pria itu terhuyung, memberi waktu Aulia menarik Fahri keluar. Hujan membasahi mereka seketika. Tanah licin. Aulia nyaris terpeleset, tapi ia bertahan. Mereka bergerak ke jalur sempit di belakang gubuk, jalur yang hanya Aulia tahu. Kirana menyusul, napasnya terengah. Di belakang mereka, suara teriakan dua pria itu pecah, disusul bunyi kayu dihantam. Gubuk yang tadinya aman kini berubah menjadi medan pengejaran. Langkah kaki mengejar di belakang. Aulia menggigit bibir, memaksa dirinya tetap bergerak. Cahaya dari lampu senter memotong gelap, menari-nari di batang pohon. Kanan, teriak Aulia, membelok tajam ke jalur berbatu yang menurun. Kirana membantu mengangkat tubuh Fahri, meski bebannya membuat bahunya nyeri. Suara air deras terdengar. Mereka tiba di tepi sungai kecil. Arusnya deras karena hujan, tapi cukup dangkal untuk diseberangi jika hati-hati. Kita seberangi, kata Aulia tanpa ragu. Kalau kita di sini, mereka akan menemukan kita. Kirana mengangguk. Mereka turun ke air, basah sampai lutut. Arus dingin menusuk, tapi mereka terus melangkah. Cahaya senter makin dekat. Suara teriakan terdengar lagi, kali ini lebih marah. Begitu sampai di seberang, Aulia menarik mereka ke balik semak besar. Nafas mereka memburu, jantung berdegup keras. Lampu senter menyorot ke arah sungai, tapi tak menemukan mereka. Dari kejauhan, dua pria itu berdiri di tepi sungai, berdebat sebentar, lalu kembali ke arah gubuk. Aulia, Kirana, dan Fahri saling pandang. Nafas mereka masih berat. Hujan tetap turun, tapi di hati mereka api mulai menyala lagi. Kirana berkata pelan, tapi penuh tekad. Mereka sudah tahu kamu hidup. Sekarang, kita harus bergerak lebih cepat. Sebelum mereka yang menyerang, kita yang menyerang duluan. Fahri mengangguk. Kita mulai besok. Aulia menggenggam tangan Fahri erat. Kita pulang dulu. Tapi kali ini, kita tidak akan sembunyi lagi. Di balik semak yang basah itu, tiga sosok dalam hujan sudah bukan hanya pelarian. Mereka adalah bayangan yang siap kembali menjadi terang. Dan malam itu, hutan menjadi saksi sumpah yang tidak diucapkan dengan kata-kata, hanya dengan tatapan yang sama, tidak akan mundur. Subuh di lereng hutan selalu terasa lebih sunyi daripada malam. Kabut menggantung rendah di antara batang-batang pinus, menutup jalan setapak seperti tirai putih. Embun membasahi ujung daun, dan suara air dari sisa hujan malam tadi mengalir pelan di sungai kecil. Aulia berjalan paling depan, langkahnya hati-hati menapaki tanah yang masih licin. Di belakangnya, Kirana memapah Fahri, bergantian menopang sisi kanan dan kiri agar beban tidak terlalu berat. Napas Fahri berat tapi teratur. Luka di kakinya masih membuatnya pincang, namun sorot matanya sudah kembali menyala. Bukan lagi sorot orang yang bersembunyi, tapi orang yang menyiapkan langkah balas. Mereka bergerak melewati jalur sempit menuju sebuah pondok tua yang sudah lama tidak digunakan. Pondok ini bukan milik siapapun yang berani mengaku, tapi semua penduduk hutan tahu. Jika kau ingin menghilang dari pandangan orang kota, inilah tempatnya. Begitu tiba, Aulia memeriksa pintu kayu yang hampir lapuk. Ia mendorongnya pelan. Engselnya berdecit, memantulkan suara ke kabut. Di dalam, hanya ada lantai papan yang dingin, satu meja kecil, dan bangku panjang yang goyah. Udara lembab bercampur bau debu. Kirana menurunkan tasnya, langsung mengeluarkan laptop dan modem satelit yang tadi malam ia sembunyikan di lipatan tikar. Kita tidak punya waktu lama, katanya cepat. Begitu mereka kembali ke kota, mereka akan mulai menutup semua jalur kita. Fahri duduk di bangku, menyandarkan punggungnya. Mulai dari mana? Kirana membuka peta digital yang memuat titik-titik merah. Semua rekening, perusahaan cangkang, dan aset yang pernah dipegang atas namanya tapi kini dikuasai orang lain. Kita serang dari dua sisi.
Aku ambil alih jalur keuangan. Aulia, kamu bantu aku kirim paket-paket data ini ke pihak yang bisa dipercaya. Bukan polisi biasa, tapi orang-orang yang punya alasan untuk menjatuhkan mereka. Aulia menatap layar dengan kening berkerut. Kamu yakin mereka nggak bisa lacak kita? Aku akan pantulkan sinyal lewat 5 titik luar negeri. Mereka akan pikir kita ada di tempat yang salah. Kalau mereka datang, yang mereka temui cuma alamat kosong. Sementara Kirana bekerja, Fahri membuka tas kecilnya sendiri. Dari dalamnya, ia mengeluarkan sebuah map tebal berisi salinan kontrak, foto-foto proyek fiktif, dan catatan tangan yang selama ini ia simpan sebagai senjata terakhir. Ia meletakkannya di meja. Ini bukti yang tidak pernah mereka tahu masih ada. Aku simpan jauh sebelum mereka menyingkirkan aku. Aulia menyentuh map itu pelan. Kalau semua ini keluar, mereka nggak cuma kehilangan uang, tapi juga nama baik. Itu rencananya, jawab Fahri datar. Mereka akan sibuk memadamkan api di depan publik, dan di saat itu kita ambil semua kembali. Kirana berhenti mengetik sejenak, menatap Fahri. Kalau kita mulai langkah ini, tidak ada jalan mundur. Mereka akan habis-habisan memburu kita. Fahri mengangguk. Matanya tak berkedip. Aku sudah mati 1 kali di mata mereka. Kali ini, aku hidup untuk mengakhiri semuanya. Di luar, matahari mulai menembus kabut, membuat sinar keemasan membelah udara putih. Aulia bangkit, berjalan ke pintu, dan menatap ke arah jalur setapak yang menuju ke jalan besar. Kita akan ke kota, kan? Kirana menutup laptop, memasukkannya ke dalam tas. Ya, tapi bukan untuk sembunyi. Kita akan datang ke jantung mereka. Fahri berdiri perlahan, bertumpu pada tongkat kayu. Aku ingin mereka melihat wajahku sebelum semuanya runtuh. Aulia menatap keduanya, lalu tersenyum tipis. Kalau begitu, kita pastikan mereka tidak siap menyambut. Mereka bertiga keluar dari pondok, melangkah menuruni jalur setapak. Kabut mulai menipis, dan suara kendaraan jauh di jalan raya terdengar samar. Di bawah sana, kota menunggu, dengan gedung-gedung kaca yang menyembunyikan rahasia kotor dan wajah-wajah yang tersenyum di depan kamera tapi menggenggam belati di belakang punggung. Dan hari ini, untuk pertama kalinya sejak mereka disingkirkan, mereka akan membawa pertempuran itu ke tengah panggung. Mobil tua itu melaju perlahan di jalanan berlumpur, meninggalkan jejak roda yang dalam. Setirnya berat, AC-nya mati, dan mesinnya mengeluarkan suara seperti batuk orang tua. Namun, di dalam kendaraan sederhana itu, duduk 3 orang yang membawa badai. Fahri mengenakan topi hitam polos dan kemeja lengan panjang untuk menyamarkan wajah dan bekas luka di tubuhnya. Tongkatnya bersandar di antara kursi dan pintu. Kirana duduk di belakang, matanya tak lepas dari layar laptop. Ia terus memantau sinyal, membuka jalur komunikasi dengan kontak yang dulu ia bantu selamatkan saat bekerja sebagai teknisi bayangan. Aulia, yang duduk di kursi penumpang depan, memegang selembar peta jalan manual, bukan dari ponsel. Mereka tahu sistem kota kini penuh mata-mata digital. Sekali sinyal salah dibaca, lokasi mereka bisa dilacak dalam hitungan detik. Kita masuk dari arah barat, kata Aulia pelan. Jalan ini jarang dilalui truk besar. CCTV minim. Aku pernah lewat sini waktu kirim bahan untuk dapur umum. Fahri mengangguk, melirik kaca spion. Kita harus jaga ritme. Tidak boleh terlalu cepat. Mereka tidak boleh tahu kita sudah masuk kota. Saat matahari siang memantul di kaca-kaca gedung pencakar langit, mobil itu akhirnya menyatu kembali dengan denyut kota. Kota yang pernah menyanjung Fahri setinggi langit, lalu membuangnya seperti debu. Di kejauhan, menara kantor pusat Davin Cinta berdiri megah. Dinding kacanya berkilau, memantulkan cahaya, seolah ingin mengatakan bahwa tak ada yang bisa menembus mereka. Tapi di balik kemilau itu, kesombongan dan ketakutan telah tumbuh bersama. Kirana memindai sinyal dari kantor pusat. Mereka sudah ganti sistem keamanan 3 kali sejak semalam. Tapi mereka tidak sadar,
Aku tanam pintu belakang di jalur lama. Aulia melirik ke arah menara tinggi itu. Kita masuk dari mana? Fahri menghela napas. Bukan dari dalam gedung. Kita buat mereka datang ke tempat yang mereka anggap aman. Dan di sana, kita buka semuanya. Mereka menyewa sebuah ruko tua di daerah Pasar Baru. Dari luar, tempat itu tampak seperti gudang yang lama ditinggalkan. Catnya terkelupas, papan nama berkarat, dan jendela depannya tertutup tirai lusuh. Namun di dalam, Kirana telah mengubahnya menjadi markas kecil. Ia menyambungkan laptop ke 3 layar monitor bekas yang disambung dari generator mini. Di sudut ruangan, Fahri duduk mengatur dokumen, merapikan bukti-bukti, dan menyusun narasi. Aulia menyeduh teh di teko aluminium tua, lalu membantu Kirana mengikat kabel dan menempelkan isolasi hitam ke sudut kamera tersembunyi. Kita siapkan siaran langsung, ujar Kirana. Tapi hanya 1 kali tembak. Sekali mereka tahu alamat IP kita tak punya waktu untuk kabur. Fahri menatap Kirana. Matanya tajam. Maka kita pastikan siarannya cukup keras. Sekali pukul, semua layar mereka pecah. Kirana tersenyum samar. Sudah aku atur. Begitu siaran dimulai, semua koneksi yang pernah bersentuhan dengan file korupsi akan menyebar, layaknya virus. Mereka tak bisa tarik balik, tak bisa sembunyi. Aulia menatap layar. Kita punya cukup waktu untuk keluar setelah siaran. Kurang dari 6 menit, jawab Kirana. Setelah itu, lokasi kita akan jadi ladang perburuan. Fahri berdiri perlahan, mengenakan kemeja bersih dan jam tangan lamanya, jam hadiah almarhum ibunya. Ia menatap wajahnya di cermin kecil yang menempel di dinding. Wajah itu lelah, namun penuh bara. 6 menit cukup, katanya. Karena setelah itu, bukan kita yang harus sembunyi, tapi mereka. Pukul 2 siang. Di seluruh gedung pemerintahan dan media, jaringan utama mulai menunjukkan anomali. Layar komputer berkedip. File dengan nama asing terbuka sendiri. Dan di satu ruang rapat mewah, Davin Mahendra menatap layar yang tiba-tiba menayangkan wajah yang sudah lama ingin ia kubur, Fahri Ananta. Video itu disiarkan di seluruh platform internal, lalu meluas ke media sosial, forum jurnalis, dan kantor pengawas pajak serta kepolisian. Nama saya Fahri Ananta. Suara Fahri terdengar jelas dan berat. Saya tidak mati. Dan ini. Tayangan berpindah ke rekaman CCTV di ruang rapat tempat mereka memalsukan kontrak. Suara percakapan mereka. Tawa cinta saat menandatangani dokumen ilegal. Transfer dana fiktif. Daftar nama perusahaan boneka. Lokasi rekening di luar negeri. Gema video itu seperti gempa yang mengguncang fondasi reputasi yang selama ini dibangun dari kebohongan. Di ruangannya, Cinta menendang kursi. Matikan itu. Matikan. Tapi sistem sudah tidak di tangan mereka. File itu menyebar dengan cepat. Salinan-salinannya berpindah ke server jurnalistik, ke whistleblower luar negeri, ke pengacara yang pernah dikhianati. Sementara itu, di dalam ruko tua, Aulia memantau hitungan waktu. 5 menit 20 detik. Kirana menutup laptop, mencabut koneksi satu persatu. Siapkan tas. Kita keluar sekarang. Fahri menarik napas dalam-dalam. Kemana kita pergi? Aulia mengangkat tas ransel. Tempat terakhir yang akan mereka cari. Di antara orang-orang yang dulu pernah mereka injak. Saat mereka membuka pintu ruko, suara sirine mulai terdengar di kejauhan. Tapi langkah mereka mantap. Jalanan Pasar Baru masih riuh. Tak peduli bahwa baru saja sistem paling korup telah retak dari dalam. Di ujung gang, seorang anak kecil penjual balon melambai pada Aulia. Ia menyambutnya dengan senyum kecil. Seolah badai besar tak menyentuh tanah tempat orang-orang sederhana berpijak. Dan disitulah, langkah balas dendam berubah menjadi langkah perubahan. Pagi itu, langit Jakarta tidak bersahabat. Awan kelabu menggantung di atas gedung-gedung tinggi seperti penanda bahwa badai belum benar-benar selesai.
Meski udara terasa sesak, media sosial justru memanas. Tayangan video pengakuan Fahri Ananta membanjiri beranda semua orang. Di berbagai grup WhatsApp, video itu sudah beredar dengan potongan klip dramatis dan caption berani. Inilah rahasia kelam para Taipan. Pemilik sah Ananta Group muncul dari kematian. Cinta Wulandari dan Davin Mahendra ditelanjangi di depan publik. Namun di balik sorotan itu, lawan tak tinggal diam. Sebuah siaran mendadak muncul dari stasiun berita yang selama ini dikendalikan oleh Davin melalui jalur tak resmi. Seorang pembawa berita berdiri tegak dengan nada suara tegas, membacakan pernyataan tertulis. Salah satu mantan direktur Ananta Group yang telah lama dianggap hilang, diduga menyebarkan video palsu dengan maksud menjatuhkan reputasi perusahaan. Kami telah menyerahkan bukti manipulasi digital kepada pihak berwenang. Tak lama setelah itu, akun-akun bot bermunculan. Komentar negatif membanjiri video pengakuan Fahri. Tuduhan demi tuduhan mulai dilempar. Itu deepfake. Orang itu kan udah mati. Hoaks banget. Pencitraan biar dapat simpati rakyat jelata. Kirana yang menyaksikan semuanya dari layar laptop di kamar kecil kontrakan yang mereka sewa sementara, mengepalkan tangan. Mereka cepat sekali memutarbalikkan semuanya. Fahri duduk diam di sudut ruangan. Cahaya dari lampu gantung menyinari wajahnya yang kini tampak lebih pucat. Sudah kuduga, katanya lirih. Mereka tak akan tinggal diam. Mereka tahu, kalau rakyat percaya padaku, kekuasaan mereka selesai. Aulia berdiri di ambang pintu, membawa kantong plastik berisi nasi bungkus dan teh hangat. Ia melihat dua sahabatnya tenggelam dalam gelombang tekanan. Kalau mereka bisa main di media, kita juga bisa. Tapi bukan lewat layar. Kirana mengerutkan kening. Maksudmu? Aulia meletakkan plastik di lantai. Bawa cerita ini langsung ke orang-orang. Pasar, terminal, masjid, sekolah. Kita bukan sekadar punya bukti, kita punya kebenaran. Dan kebenaran itu paling hidup kalau disampaikan dari mulut ke mulut. Fahri menoleh pelan. Kamu ingin kita berbaur dengan masyarakat? Aulia mengangguk. Kita ubah pendekatan. Biarkan mereka berperang di layar. Kita menangkan hati orang di jalan. Dan itulah awal dari gerakan sunyi yang mengguncang akar kota. Hari-hari berikutnya, Aulia berjalan dari satu pasar ke pasar lain. Ia membawa lembaran selebaran sederhana berisi narasi pengkhianatan dan salinan bukti dengan QR code kecil yang mengarah ke file video asli. Ia tidak memaksa. Ia hanya bercerita. Kadang di antara para penjual sayur, kadang saat menumpang salat di masjid pinggiran. Sementara itu, Kirana membuat tim kecil dari kenalannya yang dulu juga disingkirkan oleh sistem perusahaan besar. Mereka menyebar, mencetak ulang file, menyisipkan video ke ponsel tua lewat Bluetooth, hingga menulis ulang isi pengakuan Fahri dalam bahasa sederhana dan menggantungnya di papan pengumuman kampung. Pelan-pelan, arus berbalik. Banyak orang mulai mempertanyakan versi resmi. Beberapa media independen mulai mengangkat suara alternatif. Seorang jurnalis muda yang pernah dikecam karena menulis kasus korupsi Ananta Group, kini menulis ulang kisah Fahri lengkap dengan verifikasi data. Tulisannya viral. Di kantor pusat Davin Cinta, tekanan meningkat. Investor asing mulai menarik diri. Saham mulai goyah. Di ruangannya, Cinta menatap layar ponsel dengan rahang mengeras. Aku tak peduli. Kalau media tak cukup, kita datangi orangnya. Sore itu, ketika langit mulai berubah jingga, sebuah mobil hitam berhenti tak jauh dari warung tempat Aulia biasa berbagi cerita. Dua pria berpakaian kasual turun. Mereka menyamar, tapi sorot matanya tajam. Mereka mengikuti Aulia yang tengah berjalan menuju halte. Tangannya membawa tumpukan selebaran baru. Mereka mengikuti diam-diam, menunggu momen. Saat Aulia menyeberang jalan kecil, salah satu dari mereka mempercepat langkah dan memanggil, "Mbak, jatuh nih dompetnya." Aulia menoleh, tapi tak sempat menjawab. Pria itu langsung menarik lengannya. Tumpukan selebaran jatuh berserakan.
Ayo ikut sebentar. Cuma mau tanya-tanya. Namun sebelum mereka sempat mendorong Aulia ke dalam mobil, seseorang menghampiri, seorang pemuda ojek online yang tadi mendengarkan cerita Aulia saat menunggu order. Ia berdiri di tengah jalan, menghadang. Mbak ini nggak sendiri. Pria itu menyeringai. Ini urusan keluarga. Kalau keluarga, kenapa pakai nyulik? Sahut pemuda lain yang baru datang, penjual gorengan sebelah warung. Dalam hitungan detik, 5-6 orang berkumpul. Beberapa mulai merekam. Pria-pria itu panik. Salah satu berusaha kabur, tapi kerumunan mengepung. Aulia ditarik kembali ke trotoar oleh ibu-ibu penjual jamu. Sini, nak, aman di sini. Ketika polisi tiba beberapa menit kemudian, Aulia duduk di bawah pohon sambil memeluk tasnya. Ia gemetar, tapi bukan karena takut. Di matanya, api keyakinan makin membesar. Malamnya, ketika ia kembali ke kontrakan, Fahri sudah menunggu di ruang tengah. Wajahnya khawatir. Kamu gak apa-apa? Aulia mengangguk. Mereka mulai panik. Kirana menyalakan televisi kecil. Di salah satu kanal, berita sore menayangkan insiden di jalan tadi. Warga menyelamatkan seorang gadis dari upaya penculikan, diduga terkait kasus besar korupsi yang tengah viral. Fahri memejamkan mata sejenak. Kita sudah masuk ke babak baru. Aulia duduk di sampingnya, menggenggam tangannya. Dan sekarang, orang-orang mulai berdiri di belakang kita. Di luar sana, kota masih bising, tapi perlahan, bukan hanya kebenaran yang menyebar, tapi juga keberanian. Dan itu, lebih berbahaya daripada senjata apapun bagi mereka yang membangun kekuasaan di atas kebohongan. Hari itu datang lebih cepat dari yang mereka kira. Surat panggilan pengadilan tiba di tangan Fahri 2 hari setelah insiden penculikan Aulia gagal. Tertulis jelas, sidang terbuka gugatan kepemilikan saham dan pelanggaran korporasi. Tempatnya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal yang tertera nyaris seperti jebakan, 2 hari lagi. Di dalam kamar sempit kontrakan mereka, suasana senyap. Fahri membaca lembar surat itu berkali-kali, seolah memastikan bahwa ia tak sedang bermimpi. Tangannya bergetar sedikit. Ini yang kita tunggu. Tapi bukan begini caranya. Kirana menatap laptopnya. Mereka ingin mendahului kita. Buat narasi seolah kamu yang menggugat karena dendam, bukan karena kebenaran. Tapi, ini bisa jadi senjata kita. Aulia berdiri di depan jendela, menatap ke jalan kecil yang sepi. Kalau kita hadiri sidang ini, mereka pasti siapkan perang habis-habisan. Pers, pengacara bayaran, bahkan hakim bisa saja sudah dikunci. Fahri menggenggam surat itu erat. Justru karena itulah kita datang. Bukan untuk membela diriku, tapi untuk menunjukkan wajah mereka yang sebenarnya. Di tempat yang mereka kira paling aman. 2 hari kemudian, udara pagi Jakarta lebih panas dari biasanya. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dikerumuni kamera, wartawan, dan masyarakat yang penasaran. Truk satelit berita berbaris di luar pagar. Di dalam gedung, suasana tegang merambat seperti racun. Sebuah mobil Avanza tua berhenti di pintu masuk. Dari dalamnya turun Fahri, berpakaian sederhana, mengenakan tongkat kayu, didampingi Aulia yang membawa tas berisi dokumen, dan Kirana dengan wajah datar tanpa riasan. Tatapan semua mata langsung tertuju. Klik kamera memburu langkah mereka. Pak Fahri. Benarkah video itu rekayasa? Apa benar Anda pura-pura mati selama ini? Kenapa baru sekarang muncul? Fahri tak menjawab. Ia hanya menatap lurus ke depan. Di balik tongkat dan luka yang belum sembuh sepenuhnya, ada keanggunan yang tak bisa dibungkam. Martabat seorang pria yang dirampas haknya, namun menolak menyerah. Di ruang sidang, suasana berbeda. Cinta Wulandari duduk di kursi penggugat. Rambutnya disanggul rapi, mengenakan blazer mahal berwarna gading. Di sampingnya, Davin Mahendra tampak santai, mengenakan jas hitam, senyum tipis tak pernah lepas dari bibirnya.
Di belakang mereka, 5 pengacara berseragam gelap membuka map dan menyusun lembaran argumen. Ketika Fahri masuk, suara gemuruh kecil terdengar dari bangku penonton. Majelis hakim masuk. Sidang dimulai. Cinta berdiri lebih dulu. Dalam suara yang penuh emosi terkontrol, ia menyampaikan bahwa Fahri Ananta adalah mantan direktur yang menghilang, diduga mengalami gangguan kejiwaan pasca kecelakaan, dan kini muncul membawa tuduhan palsu demi merebut kembali saham yang telah sah dibagi ulang setelah ia dinyatakan wafat. Yang mulia, ucap Cinta dengan suara yang seolah iba, kami tidak ingin menyakiti siapapun. Tapi perusahaan ini tidak boleh dijatuhkan oleh orang yang tidak stabil secara mental dan emosional. Bisik-bisik memenuhi ruang sidang. Giliran Fahri. Ia berdiri perlahan, membuka map lusuh yang dibawa Aulia. Ia menyerahkan salinan-salinan asli dokumen kepemilikan saham awal, laporan medis kecelakaan, rekaman suara internal rapat Dewan Komisaris sebelum ia ditendang keluar. Yang mulia, ucap Fahri, suaranya pelan tapi tajam. Saya tidak mati. Saya dibunuh, bukan oleh peluru, tapi oleh pengkhianatan orang-orang yang paling saya percaya. Tayangan video disiapkan oleh Kirana. Hakim mengizinkan. Di layar besar yang disediakan pengadilan, muncul potongan dari rekaman sidang rahasia antara Davin dan 2 pengacara bayaran mereka, tentang bagaimana cara menonaktifkan Fahri dari struktur hukum perusahaan tanpa melalui prosedur sah. Beberapa hadirin menahan napas. Davin bangkit dari kursinya. Video ini tidak sah. Tidak ada rekaman resmi seperti itu. Ini manipulasi. Kirana berdiri. Video ini berasal dari backup server internal perusahaan. Saya tahu, karena saya yang dulu bangun sistemnya. Hakim menatap tajam ke arah Davin dan Cinta. Silakan duduk. Kami akan nilai bukti sesuai prosedur. Di belakang, para wartawan langsung menulis cepat. Beberapa dari mereka sudah menyiapkan headline baru. Aulia menatap Fahri. Kita sudah buka pintunya. Sekarang biarkan semua lihat apa yang mereka sembunyikan. Namun sidang belum selesai. Pengacara Cinta dan Davin mulai melontarkan pertanyaan menjebak. Mereka mempertanyakan kredibilitas Aulia. Siapa dia? Kenapa gadis kecil dari hutan bisa membawa dokumen sekelas itu? Aulia menjawab dengan suara tenang. Karena saya tidak butuh uang mereka untuk tahu mana yang benar. Saya hanya tahu, orang ini, ia menatap Fahri, adalah satu-satunya yang memilih tetap hidup meski dunia sudah memakamkannya. Ruangan hening. Ketika sidang diskors untuk istirahat, wartawan berkerumun lagi. Tapi kali ini, narasi sudah berubah. Fahri membawa bukti asli. Sidang berbalik arah. Siapa sebenarnya Cinta dan Davin di balik gemerlapnya perusahaan? Di sudut lorong pengadilan, Fahri duduk bersama Kirana dan Aulia. Kita belum menang, kata Kirana pelan. Tapi pintu sudah kebuka, sahut Aulia. Dan tak ada yang bisa menutupnya lagi. Fahri memejamkan mata sejenak. Di dalam dada, luka lama masih menganga. Tapi hari itu, untuk pertama kalinya, luka itu tidak berdarah. Ia bersinar. Sebab kebenaran telah menemukan jalannya. Senja turun lambat-lambat di atas atap-atap gedung Jakarta. Langit yang tadinya terang, berubah jingga, lalu kelabu. Angin membawa hawa panas, seakan menjadi pertanda bahwa badai belum benar-benar berlalu. Di balik layar, Davin Mahendra dan Cinta Wulandari tidak tinggal diam. Malam setelah sidang terbuka, sebuah pertemuan rahasia digelar di penthouse Hotel Bintang 5 di kawasan SCBD. 3 tokoh media nasional, 2 politikus dari partai besar, dan 1 petinggi lembaga penegak hukum, hadir duduk melingkar di ruang tamu mewah dengan cahaya lampu temaram. Cinta melangkah ke tengah lingkaran itu dengan anggun, namun sorot matanya dingin. Sidang ini tidak boleh berlanjut ke putusan publik. Jika Fahri menang, bukan cuma kami yang jatuh, kalian juga ikut terbakar. Davin menyambung. Nadanya datar tapi penuh ancaman. Semua yang pernah ambil bagian dalam proyek ilegal akan muncul dalam berkas yang disebar Kirana dan anak jalanan itu. Kita semua,
akan terpotong satu persatu. Tak ada satupun dari mereka yang bicara, tapi atmosfer di ruangan itu cukup jelas. Semua punya rahasia, dan semua terancam. Lalu, rencana pun dibuat. Keesokan paginya, berita-berita baru muncul. Tersebar cepat, merayap seperti racun. Fahri Ananta diduga terlibat pembalakan liar di hutan konservasi. Bukti baru menunjukkan Aulia bukan anak yatim, tapi pemalsu identitas. Kirana, hacker buronan, kembali rusak sistem keamanan negara. Di warung-warung kecil, warga mulai bertanya-tanya. Di masjid-masjid, ustaz yang pernah mendukung mulai ragu. Bahkan di media sosial, banyak akun anonim mulai menyebar narasi baru, memelintir fakta menjadi fitnah. Di dalam kontrakan sempit mereka, ketiganya berkumpul lagi. Kirana mengetuk layar laptopnya berulang kali. Mereka kirim virus ke semua file yang kita unggah ke platform terbuka. Beberapa sudah ditarik paksa. Sisanya dikaburkan dengan konten palsu. Aulia menunduk menatap selebaran yang ia temukan tadi pagi, tertempel di tiang listrik. Wajahnya sendiri ada di sana, dicetak hitam putih, disandingkan dengan tuduhan sebagai penipu profesional. Kalau mereka bisa jatuhin kita lewat kebenaran, kata Aulia lirih, mereka pasti hancurkan kita lewat kebohongan. Fahri berdiri di jendela, memandang jalanan yang kini terasa lebih sunyi dari biasanya. Mereka sudah tak pakai cara licik lagi. Sekarang, mereka gunakan semua senjata terakhir yang mereka punya. Kirana menutup laptop, berdiri pelan. Kalau begitu, kita juga harus nyalakan senjata terakhir kita. Fahri menoleh. Apa maksudmu? Kirana menghela napas dalam. Selama ini kita bermain dengan data, dengan bukti, dengan nalar. Tapi mereka membunuh kita dengan rasa, dengan emosi, dengan rasa takut. Ia menatap mereka berdua, lalu melanjutkan. Sudah waktunya kita juga bicara bukan dari layar, tapi dari hati. Bukan dengan bukti lagi, tapi dengan luka yang pernah mereka torehkan. Dan dimulailah perjalanan mereka ke berbagai tempat yang telah mereka singgahi sebelumnya. Tapi kali ini, bukan untuk menyebar dokumen, tapi untuk bersaksi. Di pasar, Aulia berdiri di atas kotak kayu kecil. Di sekelilingnya, para ibu penjual bawang dan cabai mendengarkan saat ia bercerita bagaimana ia menemukan Fahri di hutan, penuh luka, ditinggalkan oleh istri dan rekan bisnisnya sendiri. Orang ini, katanya sambil menunjuk Fahri yang duduk bersandar di pojok, adalah orang yang dibuang karena ia tidak bisa jalan. Tapi justru dari tubuhnya yang luka-luka, ia melindungi lebih banyak kebenaran daripada semua mereka yang berpakaian mewah di kursi sidang. Di terminal bus, Kirana menyambungkan suara ke speaker musola kecil. Ia tak bicara sebagai teknisi atau ahli IT, tapi sebagai mantan saksi hidup yang melihat bagaimana sistem besar menindas orang kecil dengan hukum yang dibeli. Kalau mereka bisa fitnah kami, katanya di hadapan para sopir dan pedagang asongan, itu artinya kami sudah dekat dengan pusat nyawa mereka. Dan kalian adalah saksi bahwa kami tidak pernah mencuri apapun. Kami hanya ingin apa yang semestinya dikembalikan. Perlahan, gelombang balik itu muncul. Orang-orang mulai merekam sendiri, menyebar video-video testimoni tanpa diedit. Mereka berbicara bukan karena disuruh, tapi karena menyaksikan sendiri. Dan tepat 2 hari sebelum sidang putusan, kejutan terakhir datang. Seseorang mengirimkan file rekaman ke email Kirana, tanpa nama, tanpa lokasi pengirim. Tapi isi file itu adalah rekaman suara Cinta dan Davin dalam pertemuan rahasia di penthouse SCBD. Semua ada di sana. Rencana menyuap hakim. Nama-nama tokoh media dan politik yang dibayar. Strategi menjatuhkan kredibilitas Aulia dan Fahri. Bahkan pengakuan bahwa kecelakaan Fahri di jalanan bukan kecelakaan biasa. Kirana menatap layar. Napasnya memburu. Kalau ini benar, mereka sendiri yang menggali kuburnya. Fahri mengepalkan tangannya. Kita putar itu saat sidang putusan. Aulia mengangguk di hadapan semua orang. Dan hari itu,
akan menjadi hari yang mengakhiri segalanya. Tapi juga, hari yang akan membuka luka lama, lebih lebar dari sebelumnya. Pagi itu, udara Jakarta mendadak terasa berat. Matahari seolah ragu menampakkan sinarnya. Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah dipenuhi manusia sejak sebelum fajar menyingsing. Wartawan, aktivis, rakyat biasa, hingga tokoh-tokoh hukum, semua datang. Mereka tak ingin melewatkan apa yang disebut banyak orang sebagai sidang penentuan wajah keadilan Indonesia. Di ruang sidang utama, hakim ketua duduk tegak, palu keadilan di sisi kanan, dan raut wajah yang tak bisa ditebak. Berkas setebal batu bata tergeletak di hadapannya. Jaksa penuntut umum hadir sebagai pengamat khusus. Semua tahu, apapun putusannya hari ini akan berbuntut panjang. Fahri masuk dengan langkah perlahan, tongkat di tangan, namun sorot matanya tegak dan tenang. Aulia berada di sisi kirinya, membawa tas berisi rekaman terakhir. Kirana di sisi kanan, mengenakan kemeja putih polos dan wajah tanpa riasan, tapi sorot matanya menyala seperti nyala sumbu terakhir. Di sisi lain, Cinta Wulandari mengenakan blazer hitam mahal, dengan bros emas di dada kiri. Davin Mahendra duduk santai di sampingnya, rambut disisir rapi, tersenyum kecil seperti biasa. Tapi kalau diperhatikan lebih dekat, jari-jarinya gemetar halus, dan peluh dingin di pelipisnya tak bisa ditutupi oleh bedak mahal. Ketika palu diketuk 3 kali, ruangan itu seperti dihentikan oleh waktu. Sidang dibuka kembali. Putusan akan dibacakan hari ini. Namun sebelum itu, tergugat meminta hak terakhir untuk menyampaikan pembelaan secara terbuka. Kami beri waktu 10 menit. Ucap hakim dengan suara berat. Fahri berdiri. Ia tidak membuka map. Ia tidak membawa catatan. Ia hanya berdiri, menatap seluruh ruangan. Saya tidak ingin menyampaikan pembelaan, katanya perlahan. Karena saya tidak sedang diadili karena saya bersalah. Tapi karena saya mengganggu sistem yang selama ini dianggap untouchable. Saya bukan korban. Saya adalah saksi dari sebuah sistem yang gemar membunuh dalam diam. Ia menatap lurus ke arah Davin. Kalian memalsukan kematian saya, menyita aset saya, menghapus nama saya. Tapi yang kalian lupa, saya bukan sekadar direktur. Saya manusia. Dan selama seorang manusia masih punya napas, kebenaran tidak pernah bisa dimatikan. Suara kecil terdengar dari bangku belakang, tapi langsung ditekan oleh penjaga. Fahri melanjutkan, saya ingin memperdengarkan satu hal terakhir. Ini bukan hanya untuk saya. Ini untuk semua orang yang pernah kalian bungkam. Silakan, Kirana. Kirana berdiri. Ia mengangkat flash disk kecil, menyerahkannya pada Panitera. Setelah diperiksa dan disetujui hakim, file itu diputar di layar utama. Rekaman suara pun mengalir. Kalau sidang ini gak bisa kita hentikan, kita bayar orangnya. Kita sisipkan berita palsu. Kita kirimkan jebakan media. Gak ada yang bisa tahan arus kalau semua arah datang dari kita. Bahkan kalau perlu, kita singkirkan saksi-saksinya sebelum masuk ruang sidang. Suara itu jelas. Itu suara Cinta. Fahri itu orang lemah. Dia gak akan tahan kalau kita seret semua orang di sekitarnya. Mulai dari gadis yatim piatu itu. Namanya siapa? Aulia? Hancurkan dia dulu. Maka Fahri akan jatuh sendirian. Lalu terdengar suara Davin. Kita udah beli 2 orang hakim. 1 di dalam, 1 di luar. Tinggal pastikan si Kirana itu gak sempat buka server pusat. Kita pakai jalur belakang buat tutup akses data. Suara berakhir. Ruang sidang hening total. Hakim mengetuk palunya sekali. Kami skors sidang 10 menit. 10 menit yang terasa seperti seabad. Ketika hakim kembali, suara batinnya seperti memanggil badai. Mendengar bukti tambahan yang tidak terbantahkan. Mendengar pengakuan dan rekaman dari pihak penggugat sendiri. Maka, demi keadilan, kebenaran, dan integritas hukum, majelis hakim menyatakan
Jeda sesaat membuat jantung semua orang menahan denyutnya. Fahri Ananta adalah pemilik sah mayoritas saham Ananta Group. Gugatan Cinta Wulandari dan Davin Mahendra ditolak seluruhnya. Segala dokumen palsu dibatalkan. Dan atas nama hukum, kami serahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk memproses dugaan kejahatan pidana korupsi, penipuan, dan percobaan pembunuhan. Tepuk tangan meledak dari bangku belakang. Beberapa orang bersorak. Tapi Fahri hanya menunduk pelan. Air mata tidak turun, tapi luka yang selama ini ia tanggung, seolah perlahan berubah jadi udara lega. Davin berdiri dan berteriak, "Ini tidak adil. Kalian tidak tahu siapa kami. Kalian akan..." Petugas keamanan segera membekuknya. Cinta hanya menutup wajahnya dengan tangan, menolak tatapan semua orang. 2 polisi wanita mengamankannya dengan tenang. Fahri berdiri, menatap mereka untuk terakhir kali. Tidak dengan kebencian, tapi dengan pengampunan yang tak terucap. Sebab kadang, kemenangan bukan ketika musuh jatuh, tapi ketika hatimu tak ikut tenggelam bersama dendam. Beberapa bulan kemudian, sebuah bangunan berdiri di pinggir hutan, di tempat di mana dulu Aulia menyeret tubuh Fahri ke dalam gubuk bambu kecil. Bangunan itu diberi nama Rumah Harapan Aulia, sebuah tempat untuk anak-anak jalanan, anak yatim, dan para korban ketidakadilan yang butuh tempat untuk berdiri lagi. Fahri duduk di beranda, mengenakan baju koko putih dan sarung sederhana. Kakinya sudah mulai kuat, meski masih bertongkat. Aulia duduk di sebelahnya, mengajarkan huruf hijayah kepada 2 anak kecil. Kirana sibuk di ruang komputer, mengajarkan dasar coding kepada para remaja desa. Ia tak lagi jadi teknisi bayangan, tapi guru bagi cahaya yang tumbuh. Dan di langit senja itu, burung-burung kecil kembali ke sarangnya. Seperti kebenaran yang selalu mencari jalan pulang. Meski jalannya panjang, penuh luka, dan hampir mustahil. Namun saat tiba, ia akan mengubah segalanya. Bukan hanya hidup, tapi hati. Dan Aulia, gadis yatim dari ujung hutan itu, telah menjadi bukti bahwa kasih sayang lebih kuat dari uang, lebih tajam dari kebohongan, dan lebih abadi dari kekuasaan.